Perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Apa itu iptek? Pengertian iptek sebagai singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Dengan kata lain, perkembangan iptek akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dampak positif perkembangan iptek di bidang sosial budaya. 1. Kemudahan akses informasi. Dengan adanya internet dan teknologi digital lainnya, informasi kini lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kita dapat dengan mudah mencari informasi mengenai berbagai hal, mulai dari sejarah, budaya, hingga cara membuat sesuatu. 2. Mempermudah proses komunikasi. Teknologi juga mempermudah proses komunikasi. Dalam era digital ini, komunikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Bahkan ketika jarak yang memisahkan sangat jauh, kita dapat mengirim pesan singkat, email, atau melakukan video call untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat yang berbeda. 3. Meningkatkan kesadaran sosial. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran sosial. Berbagai kampanye sosial dapat disebarkan melalui media sosial dan situs web, sehingga masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. 4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi telah mempermudah proses produksi dan distribusi, sehingga banyak produk dan layanan yang dapat diproduksi dan didistribusikan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. 5. Mendorong inovasi dan kreativitas. Kemajuan iptek juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan adanya teknologi baru, masyarakat dapat menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada dan menghasilkan karya-karya kreatif yang lebih bermakna. Dampak negatif perkembangan iptek di bidang sosial budaya. 1. Memudarnya nilai budaya dan tradisi. Dalam era globalisasi ini, banyak nilai dan tradisi lokal yang terabaikan karena terpengaruh oleh budaya luar yang lebih dominan. 2. Meningkatnya isolasi sosial. Teknologi juga dapat menyebabkan meningkatnya isolasi sosial. Banyak orang yang lebih memilih berkomunikasi melalui media sosial dan teknologi digital lainnya daripada berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya interaksi sosial dan memperburuk masalah kesehatan mental. 3. Memperburuk masalah kesehatan mental. Banyak orang yang kecanduan teknologi dan menghabiskan banyak waktu di depan layar. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan sosial, gangguan identitas, dan masalah kesehatan mental lainnya. 4. Memperkuat perpecahan sosial. Dalam era media sosial, banyak orang lebih memilih untuk mengikuti orang-orang yang memiliki pandangan politik dan sosial yang sama. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan sosial dan polarisasi di masyarakat. 5. Mengancam keamanan data pribadi. Dalam era digital ini, banyak data pribadi yang tersimpan secara online, mulai dari informasi kartu kredit hingga data medis. Hal ini meningkatkan risiko pencurian identitas dan kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sikap selektif terhadap perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berperan sebagai penyaring nilai-nilai sosial dan budaya asing akibat kemajuan iptek. Yang kedua, menerapkan ajaran agama dengan baik. Sikap selektif lainnya adalah dengan menerapkan ajaran agama yang baik, sehingga kita bisa mengetahui budaya yang sesuai dengan ajaran agama. Jika nilai-nilai asing bertentangan dengan agama, maka kita harus menolaknya. Yang ketiga, bersosialisasi dengan baik. Bersosialisasi adalah salah satu upaya menumbuhkan sikap selektif pada budaya asing. Dengan bersosialisasi, kita bisa mengerti adat istiadat dan norma di dalam masyarakat, sehingga kita tidak merasa terasing. Bersosialisasi membantu kita cakap dalam berkomunikasi,
sesuai dengan kultur masyarakat setempat. 4. Mempelajari budaya daerah. Pelajari budaya daerah Indonesia mulai dari tarian sampai keseniannya. Perbanyak wawasan mengenai ragam budaya Nusantara sehingga rasa cinta tanah air akan kian terpupuk. 5. Membatasi konsumsi budaya asing. Salah satu upaya sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah membatasi konsumsi budaya asing, terutama yang tidak sesuai dengan budaya kita. Terlalu banyak mengonsumsi budaya asing, misalnya dari film, serial, buku, akan mengubah pandangan kita. Maka, ambillah budaya asing yang baik, tapi jangan meniru budaya asing yang buruk. Kesimpulannya, dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Bersikap selektif dalam memilah perkembangan zaman, tetap melestarikan budaya bangsa, dan lain-lain. Contoh penerapan iptek di bidang sosial budaya. 1. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung diterima dan dipublikasikan kepada masyarakat. 2. Hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. 3. Tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi yang tinggi. 4. Kemudahan akses informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, adanya media sosial untuk melihat perkembangan di seluruh dunia.